Tapi catat ya, bukan berarti yang bermimpi itu jadi nabi. Tidak. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Saya sudah sampaikan komplit dari 2 pusaka yang Rasulullah SAW tinggalkan. And they see the sword in my hand. Bismillah, Assalamualaikum. Mungkin memang gak banyak yang tahu mimpi nih ya. Oke, pertama, kalau soal mimpi, kita bagi 3 dulu mimpi ini. Karena dalam Islam, mimpi itu ada 3 jenis. Pertama, mimpi baik datangnya dari Allah. Kedua, mimpi buruk datangnya dari setan. Ketiga, mimpi bunga tidur datangnya dari buah pikiran. Nah, kalau kita sudah tahu soal mimpi ada 3 jenis mimpi di dalam agama Islam, sekarang kita bisa lihat ke Al-Quran seperti ini. Kan kita muslim pedomannya Al-Quran dan hadis. Jadi, kita kembalikan kepada 2 pusaka ini dulu ya. Oke, sekarang lanjut. Di Al-Quran itu, ada sejarah tercatat yang mengenalkan kepada kita tentang arti sebuah mimpi yang dijadikan kepentingan dalam beragama Islam. Ini dia, ayat Al-Quran tersebut yang mengisahkan soal pentingnya peristiwa mimpi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.' Dia Ismail menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.'" Kisah ini adalah mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ada juga yang bukan nabi yang bermimpi, namun tetap tercatat di dalam Al-Quran, yaitu mimpi Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Inilah sebuah mimpi yang masuk dalam sejarah Islam di Al-Quran, yang menandakan bahwa mimpi itu memiliki kepentingan, dan kita umat Islam tidak bisa meremehkan mimpi, karena bukan 2 hal ini saja yang ada dalam sejarah agama Islam. Bahkan ada juga ajan. Ajan itu berasal dari mimpi. Begini kisahnya. Ketika Rasulullah SAW memerintah memukul lonceng untuk mengumpulkan manusia untuk sholat, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, "Hai hamba Allah, apakah kamu hendak menjual lonceng itu?" Orang tersebut malah bertanya, "Untuk apa?" Aku menjawab, "Agar kami bisa memanggil untuk sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah kau kuajari cara yang lebih baik?" Dan aku menjawab, "Iya." Lalu dia berkata, "Kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya sampai selesai kalimat-kalimat ajan seperti yang sering kita dengar. Ketika esoknya, aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengabarkan kepada beliau mengenai mimpi kalimat ajan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah mimpi yang benar. Maka bangunlah kamu bersama Bilal, karena ia lebih merdu dan lebih panjang suaranya dibandingkan kamu. Lalu kamu diktekan padanya apa yang dikatakan padamu dalam mimpi." Abdullah bin Zaid berkata, setelah Umar bin Al-Khattab mendengar panggilan Bilal untuk sholat, dia keluar menemui Rasulullah SAW sambil menarik sarungnya, dan dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, demi Zat yang mengutusmu dengan benar, sungguh aku telah bermimpi seperti apa yang diumandangkan Bilal." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bagi Allah segala pujian." Itu dia kisah dari sebuah ajan berasal dari mimpi.
Mungkin kisah ini jadi hal baru buat kita, bahwa dari kisah ini ternyata mimpi benar-benar jadi bagian penting dalam agama Islam yang kita nggak bisa remehkan. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi adalah mimpi yang akhirnya dijadikan perayaan Hari Raya Idul Adha. Mimpi Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam adalah mimpi yang akan adanya peringatan dalam kemarau panjang yang terjadi. Tentu itu juga mimpi untuk melengkapi kelebihan pada Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal mentakwil mimpi. Dan ajan yang dikumandangkan itu dari kisah yang telah saya sampaikan tadi, saya sendiri tidak menyangka bahwa ajan itu berasal dari mimpi. Itu artinya dari semua kisah, tidak bisa lagi kita meremehkan mimpi. Ada satu kisah lagi. Ketika makam Nabi Muhammad SAW mau dibongkar, digagalkan lewat mimpi seseorang. Kalian bisa cari sendiri di YouTube soal makam Nabi Muhammad SAW mau dibongkar, digagalkan lewat mimpi. Ini saya sudah infokan ke kalian dengan mengurut mimpi dibagi 3 jenis dalam agama Islam. Dan 3 jenis mimpi, saya berikan informasi mimpi yang tercatat dalam Al-Quran. Dari kisah Al-Quran, ada sejarah Islam yang menjadikan hal penting sekali dalam keseharian kita sering dilakukan, yaitu sebuah ajan. Sekarang kita bisa paham kalau mimpi itu bukan hal baru dalam agama Islam. Sekarang kita menganggap mimpi jadi hal aneh. Itu karena ulama atau ustadz kita, mereka tidak menyampaikan perihal mimpi yang begitu banyak pelajaran dalam Islam yang bisa diambil. Sekarang, saya informasikan juga dari hadis terkait mimpi, Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai, dan kepalanya dililit, diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau SAW bersabda, "Ya Allah, telah kusampaikan 3 kali, sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba." Ini Nabi loh yang bicara, mau kita abaikan? Nabi Muhammad udah sampaikan sebelum beliau wafat, bahkan di saat sakit loh. Jangan bilang kita akan beralasan lagi soal mimpi Muhammad Qasim tidak mau peduli hanya karena bersumber dari mimpi. Jika berani mengabaikannya, berarti hanya orang-orang yang tega, yang nggak punya empati terhadap Rasulullah SAW. Karena mimpi ini, Rasulullah SAW sudah sampaikan pada saat beliau kesakitan mau meninggal dunia. Kita yang butuh syafaat dari Nabi Muhammad, tentu paling tidak kita itu peduli setiap apapun yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bicara tidak dari nafsu dirinya. Sabda Rasulullah SAW mana yang tak terbukti benar? Ada lagi hadis mimpi lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong. Dan mimpi seorang mukmin adalah 1 bagian dari 40 bagian kenabian, dan apa yang berasal dari kenabian tentulah tidak bohong." Hadis riwayat Bukhari 6499. Nah, hadis ini juga Rasulullah SAW sampaikan, mimpi itu bagian dari kenabian. Masa iya kita berani abaikan? Tapi catat ya, bukan berarti yang bermimpi itu jadi nabi. Tidak. La nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan asal bicara mengatakan Muhammad Qasim nabi, itu keliru. Yang benar, Muhammad Qasim mengalami mimpi ini sudah disabdakan Rasulullah SAW bahwa mimpi itu bagian dari kenabian. Saya tambah satu lagi, hadis Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku." Hadis riwayat Muslim 4206. Nah, ketemu kan poinnya sekarang? Muhammad Qasim bermimpi Nabi Muhammad SAW. Artinya benar, karena hadisnya ada. Jika kita mau menyangkal, mengatakan, bisa aja kan di mimpi itu setan mengaku Nabi. Oke, mungkin memang bisa. Tapi bagaimana dengan kesaksian Muhammad Qasim sendiri dalam mimpinya?
Seperti ini kesaksian Muhammad Qasim dalam mimpinya. Dan saat aku menyapa beliau dan berjabat tangan, tanganku bersaksi bahwa ini adalah tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat aku memeluknya, badanku bersaksi bahwa ini adalah badan hangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, siapa yang mau ngebantah kalau ini rekayasa Muhammad Qasim? Mana bisa kita dalam tidur kita membuat alur mimpi sendiri atau menggerakkan tubuh kita? Sudah tentu ini kuasa Allah. Dan kita bisa tanya pada siapa saja yang pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam mimpinya sangat merasakan kalau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nih Muhammad Qasim itu anggota tubuhnya yang bersaksi, bukan lagi mulutnya. Jadi dari kisah-kisah yang sudah saya sampaikan dari Al-Quran dan hadis serta sejarah dalam Islam, sekarang kita semua sudah dapat mengetahui kabar mimpi di akhir zaman. Bahwa mimpi benar-benar bukanlah hal baru. Saya yang baru mendengar bahwa mimpi bisa jadi suatu kepentingan dalam agama Islam. Sekarang nggak lagi menjadi hal baru. Insya Allah, kita akan lanjutkan bagian soal mimpi yang dari sisi lain. Jadi kalau yang sekarang saya menyampaikan mimpi ada tercatat dalam Al-Quran, mimpi baik datangnya dari Allah, mimpi ada dalam sejarah Islam, mimpi ada dikabarkan dalam sabda Rasulullah SAW. Tinggal satu lagi untuk saya lengkapi dari 3 jenis mimpi. Untuk kita tahu poin mimpi yang berasal dari Allah, tentu kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis, dan cara mengetahuinya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti kita bisa tahu untuk mendalami mimpi Muhammad Qasim ini diurut seperti yang saya buat tadi, supaya kita itu nggak jadi orang yang menyesal nantinya. Dan terakhir, karena sekarang kita sudah paham soal mimpi nih ya, lihat perintah Allah ini, dengarkan dan lakukan. Jika kita benar-benar berpedoman kepada Al-Quran, jadi bukan di mulut saja ya, tapi dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Quran Surah Al-Hujurat pasal 9 ayat 6. Alhamdulillah, lengkaplah sudah hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Untuk diketahui soal kabar mimpi yang kita nggak tahu tadinya mimpi memiliki arti penting dalam agama Islam dan sejarah Islam. Jadi misalkan masih ada kita orang Islam yang meremehkan mimpi, wah, nggak tahu lagi saya harus bilang apa. Saya sudah sampaikan komplit dari 2 pusaka yang Rasulullah SAW tinggalkan, Al-Quran dan Sunnahnya atau hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau masih diragukan mimpi Muhammad Qasim dan gak mau tahu, ya sudah, mau gimana lagi? Yang penting saya sudah sampaikan hal ini. Baiklah, untuk sesi pengenalan mimpi ini saya rasa cukup. Selanjutnya, semoga Allah mudahkan saya membuat video soal bagaimana mengetahui mimpi baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.